Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita sejenak menundukkan kepala dan membuka mata hati kita. Seringkali kita mengeluh tentang hidangan yang kurang sedap di meja makan, atau menggerutu karena AC di kamar yang kurang dingin. Namun, pernahkah terbayang di benak Anda, di sudut kota yang bising ini, ada jiwa-jiwa yang sedang bertarung nyawa hanya untuk sekadar menghirup udara esok hari? Inilah kisah tentang ketabahan yang melampaui batas logika. Sebuah potret penderitaan yang begitu pekat, yang dialami oleh seorang kakek tua bernama Abah Odi. Di usianya yang telah menginjak 60 tahun, Abah Odi bukanlah sosok lelaki tua yang bisa duduk santai di teras rumah sambil menimang cucu. Sebaliknya, tubuhnya yang ringkih, yang hanya tinggal kulit membungkus tulang, harus dipaksa bertarung dengan kerasnya aspal jalanan. Rambutnya telah memutih sempurna, seperti kapas yang kusam terkena debu jalanan. Kerutan di wajahnya bukan sekadar tanda penuaan, melainkan pahatan luka dan duka yang mendalam dari perjalanan hidup yang tak pernah berpihak padanya. Matanya yang mulai menguning karena katarak, seringkali harus menyipit tajam hanya untuk melihat jalanan yang nampak kabur di hadapannya. Abah Odi hidup sebatang kara. Istrinya sudah lama berpulang ke haribaan ilahi karena penyakit yang tak sanggup mereka obati. Sementara anak semata wayangnya hilang entah kemana, seolah ditelan bumi yang luas ini. Kini, satu-satunya teman hidup Abah hanyalah sebuah gerobak kayu yang sudah reyot, miring ke kiri, dan mengeluarkan bunyi derit memilukan setiap kali rodanya yang berkarat itu dipaksa berputar. Gerobak itu adalah ladang penghidupannya, tempat ia menggantungkan sisa napasnya dengan berjualan bakso. Namun, jangan bayangkan bakso yang berisi daging sapi yang lezat. Bakso buatan Abah hanyalah bulatan tepung yang lebih banyak mengandung air dan pengenyal daripada daging. Aroma kuahnya pun tipis, seolah-olah bumbunya adalah air mata kesedihan yang ia teteskan secara tak sengaja saat meracik bahan. Siapa yang mau beli bakso orang tua bau tanah ini? Gumam seorang pemuda yang melintas sambil menutup hidung, menusuk jantung Abah lebih dalam daripada dinginnya angin malam. Pagi itu, saat kabut tipis masih menyelimuti gang sempit tempatnya tinggal, Abah Odi terbangun dengan tubuh yang menggigil hebat. Lantai semen di kontrakannya yang berukuran 2 kali 3 meter itu terasa sedingin es. Tak ada kasur empuk, hanya selembar tikar pandan yang sudah robek di sana-sini, menampakkan lantai lembab yang dipenuhi jamur. Di sudut ruangan, sebuah ember kecil diletakkan untuk menampung tetesan air dari atap yang bocor. Suara tetesan air itu seolah menjadi jam weker yang mengingatkan Abah bahwa ia masih hidup dalam penjara kemiskinan yang mencekik. Perut Abah keroncongan. Bunyinya perih melilit-lilit lambungnya yang sudah mengecil karena jarang terisi. Pagi ini, ia hanya sanggup meminum segelas air putih hangat untuk mengelabui rasa laparnya. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia mencoba menyalakan kompor gas kecilnya. Tangannya yang dipenuhi urat-urat menonjol itu tampak kesulitan memutar knop kompor. Setelah beberapa kali mencoba, api biru kecil menyala, memberikan sedikit kehangatan pada jari-jarinya yang kaku. Ya Allah, berikan hamba kekuatan hari ini, bisiknya pelan. Suaranya serak, nyaris tak terdengar, tenggelam oleh deru kendaraan di luar sana. Masalah terbesar Abah saat ini bukanlah sekadar perut yang lapar. Di atas meja kayu yang rapuh, terletak selembar kertas kusam yang terus menghantui mimpinya. Itu adalah catatan tunggakan kontrakan. Sudah 6 bulan Abah tidak mampu membayar sewa. Total tunggakannya memang tidak seberapa bagi orang kaya. Namun bagi Abah, angka itu terasa seperti gunung yang siap runtuh menimpanya. Ibu pemilik kontrakan, seorang wanita berbadan tambun yang suaranya selalu menggelegar seperti guntur, sudah berkali-kali datang mengancam. "Bah Odi, kalau sampai sore ini tidak ada uang, silahkan angkut barang-barang busukmu itu keluar. Saya bukan yayasan sosial." Teriakan itu masih terngiang-ngiang jelas di telinga Abah, membuat dadanya sesak setiap kali ia bernapas. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Abah memaksakan diri untuk mendorong gerobaknya keluar dari gang. Punggungnya yang sudah bungkuk harus melengkung lebih tajam lagi untuk memberikan tekanan pada gerobak yang berat itu. Setiap langkah terasa seperti beban ribuan kilogram. Keringat dingin mulai bercucuran dari keningnya, membasahi baju lusuhnya yang sudah penuh dengan tambalan. Di jalanan, matahari mulai naik, memanggang aspal dan membakar kulit Abah yang tipis. Ia berdiri di bawah pohon Kamboja yang meranggas, berharap ada keajaiban datang. "Bakso, bakso!"
Teriaknya parau, namun suaranya hilang ditelan kebisingan knalpot kendaraan. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah acuh tak acuh. Ada yang melihat dengan tatapan iba, namun lebih banyak yang memandang dengan jijik, seolah-olah kemiskinan Abah adalah penyakit menular yang harus dihindari. Sepanjang hari itu, hanya 2 mangkuk bakso yang terjual. Itu pun dibeli oleh seorang pengamen jalanan yang merasa kasihan melihat Abah yang hampir pingsan karena kelelahan. Uang yang didapat bahkan tidak cukup untuk membeli modal esok hari, apalagi untuk membayar kontrakan yang sudah menunggak 6 bulan. Keputusasaan mulai menyelimuti batin Abah Odi. Ia merasa Tuhan telah melupakannya. Ia merasa dunia ini terlalu luas bagi seorang renta yang tak punya apa-apa. Di tengah terik matahari yang menyengat, Abah terduduk di pinggir jalan menyandarkan kepalanya pada tiang listrik yang panas. Air matanya yang bening mulai mengalir di sela-sela kerutan pipinya. Bukan karena takut akan diusir, tapi karena ia merasa gagal menjadi manusia. Ia merasa seperti sampah yang tak berguna. "Istriku, maafkan aku. Aku belum bisa menyusulmu dengan tenang," isaknya lirih. Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita dalam hitungan menit. Awan hitam pekat bergulung-gulung, seolah membawa pesan duka dari langit. Angin kencang mulai bertiup, menerbangkan plastik-plastik sampah dan debu jalanan. Orang-orang mulai berlarian mencari tempat berteduh. Namun Abah Odi tetap diam. Ia tidak punya energi lagi untuk bergerak. Baginya, badai di luar sana tak sebanding dengan badai yang berkecamuk di dalam dadanya. Hujan pun turun dengan derasnya, seolah-olah langit ikut menangis menyaksikan nasib malang sang kakek. Abah Odi basah kunyup seketika. Tubuhnya yang ringkih mulai menggigil hebat, giginya bergeletuk karena kedinginan yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Di bawah guyuran hujan itu, Abah menyadari satu hal. Hari ini adalah hari terakhirnya memiliki atap untuk berteduh. Ia tahu saat ia kembali ke kontrakannya nanti, pintu itu pasti sudah terkunci rapat, dan barang-barangnya yang tak seberapa itu pasti sudah dibuang ke jalanan. Tanpa tujuan, tanpa arah, dan dengan hati yang hancur berkeping-keping, Abah Odi terus mendorong gerobaknya menembus hujan. Ia tidak tahu kemana kakinya akan melangkah. Ia hanya ingin berjalan menjauh dari kebisinan kota yang kejam ini. Ia ingin mencari tempat di mana kemiskinannya tidak lagi dihina, di mana kesendiriannya tidak lagi ditertawakan. Langkah kaki Abah yang terseok-seok membawanya menuju pinggiran kota, mendekati kawasan hutan tua yang jarang dijamah manusia. Di sanalah, di antara pepohonan raksasa yang tampak angker dalam balutan hujan dan kegelapan, petualangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sebuah pertemuan yang akan mengubah takdir si kakek penjual bakso selamanya. Sebuah rahasia yang tersembunyi di balik rimbunnya dedaunan dan auman yang menggetarkan jiwa. Namun, sanggupkah Abah Odi bertahan dalam kegelapan hutan itu? Ataukah ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi raga yang sudah kelelahan ini? Kesunyian hutan menantinya, dan di balik kegelapan itu, sepasang mata bercahaya sedang mengintai setiap langkah gemetarnya. Sahabat beriman, inilah akhir dari bab pertama, sebuah awal dari penderitaan yang begitu panjang. Namun ingatlah, bahwa fajar yang paling terang biasanya muncul setelah malam yang paling gelap. Bagaimana nasib Abah Odi selanjutnya? Temukan jawabannya di bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit di atas langit-langit kota sore itu tampak begitu pekat. Seolah-olah awan hitam sengaja berkumpul hanya untuk menyaksikan keruntuhan martabat seorang lelaki tua. Abah Odi, dengan tubuhnya yang kian ringkih dan tulang belulang yang seakan berderak di setiap gerakan, hanya bisa terdiam membisu di depan pintu kayu yang telah lapuk. Pintu itu kini tertutup rapat, terkunci oleh gembok besar yang dingin, seolah menegaskan bahwa setelah 6 bulan menunggak, kehangatan sempit dari kontrakan petak itu bukan lagi miliknya. Hujan mulai turun dengan perlahan, rintik-rintiknya bukan sekadar air, melainkan seperti jarum-jarum es yang menusuk kulit keriput Abah. Di sampingnya, tergeletak sebuah gerobak bakso yang tak kalah menyedihkan. Roda gerobaknya sudah miring, catnya mengelupas dimakan usia, dan kaca-kacanya buram oleh uap kesedihan yang tak kunjung usai. Itulah satu-satunya harta, satu-satunya teman, dan satu-satunya saksi bisu bagaimana Abah Odi berjuang menyambung napas di usia senjanya yang ke-60 tahun. Abah menghela napas panjang.
sebuah tarikan napas yang berat, syarat dengan beban hidup yang tak sanggup lagi ia pikul. Matanya yang mulai merabun menatap ke arah jalanan aspal yang kini mulai basah. Tidak ada tempat untuk kembali. Tidak ada tangan yang terulur untuk merangkulnya. Di usia di mana orang lain seharusnya duduk manis menimang cucu, Abah Odi justru harus menelan pahitnya kenyataan bahwa ia kini tak lebih dari sebutir debu di tengah hiruk-pikuk dunia yang kejam. Dengan tangan yang gemetar hebat karena kedinginan, Abah mulai mendorong gerobaknya. Setiap langkah kaki yang terbalut sandal jepit tipis itu terasa seperti menyeret gunung. Lututnya yang sudah aus seakan menjerit memohon istirahat. Namun Abah tahu, jika ia berhenti di sini, rasa malu akan menghancurkannya lebih cepat daripada rasa lapar. Ia melangkah tanpa tujuan, melewati deretan rumah megah yang lampu-lampunya mulai menyala terang, kontras dengan kegelapan yang menyelimuti hatinya. Di sebuah sudut gang yang gelap dan pengap, Abah berhenti sejenak. Nafasnya tersengal-sengal, dadanya sesak seolah oksigen telah habis dicuri oleh kemiskinan. Di sana, di dekat tumpukan sampah yang membusuk, ia melihat seekor kucing liar kurus kering. Bulunya gimbal, kotor, dan matanya tampak sayu, mencerminkan penderitaan yang persis dialami oleh Abah. Kucing itu mengeong lemah, suara yang begitu parau, sebuah rintihan kelaparan yang sangat ia kenali. Abah Odi tertegun. Ia merogoh laci gerobaknya yang kosong melompong. Di sudut laci, terselip sebutir bakso sisa jualan kemarin yang sudah dingin dan mulai mengeras. Itu adalah satu-satunya makanan yang ia miliki untuk mengganjal perutnya sendiri yang sejak pagi hanya berisi air putih mentah. Perut Abah sebenarnya sudah berbunyi nyaring, keroncongan yang menyakitkan hingga ke ulu hati. Namun melihat makhluk kecil yang lebih tak berdaya darinya itu, air mata Abah menetes. "Sabar ya, Cing. Abah tahu rasanya perut kosong," bisit Abah dengan suara yang bergetar penuh kasih sayang. Dengan tangan yang masih gemetar, ia membelah bakso kecil itu menjadi potongan-potongan halus agar si kucing mudah mengunyahnya. Ia letakkan makanan itu di atas selembar daun pisang bekas. Kucing itu dengan lahap memakannya, sementara Abah hanya tersenyum getir, mengabaikan rasa perih di lambungnya sendiri. Baginya, melihat makhluk lain kenyang adalah sedikit pelipur lara di tengah badai penderitaan yang sedang menghantamnya. Hujan semakin deras, bukan lagi rintik, melainkan guyuran yang seakan ingin menghanyutkan apa saja yang ada di atas tanah. Abah kembali mendorong gerobaknya, namun kali ini pandangannya kian kabur. Ia tidak tahu lagi kemana kakinya melangkah. Ia hanya ingin menjauh dari tatapan sinis orang-orang yang menganggapnya sampah, menjauh dari penagih utang yang tak punya hati nurani, dan menjauh dari kenyataan bahwa ia tak lagi punya atap untuk berteduh. Langkah kaki Abah membawanya keluar dari perbatasan kota. Aspal yang keras berganti dengan tanah merah yang licin dan berlumpur. Pepohonan besar mulai mengepung di sisi kiri dan kanan. Suara bising kendaraan perlahan digantikan oleh suara rimbun daun yang tertiup angin kencang dan suara petir yang menggelegar menyambar langit. Tanpa ia sadari, rasa putus asa telah menuntunnya menuju hutan belantara yang gelap dan angker. Lumpur mulai masuk ke dalam sela-sela jarinya. Rasa dingin yang menusuk tulang membuat seluruh tubuhnya menggigil hebat. Bibir Abah memucat, kebiru-biruan. Berkali-kali ia tergelincir, gerobaknya yang berat hampir terguling ke dalam parit. Namun entah dari mana kekuatannya berasal, ia tetap memegang erat pegangan kayu gerobak itu. Baginya, gerobak ini bukan sekedar alat dagang, tapi martabat terakhir yang tersisa. Jika gerobak ini hilang, maka hilang jugalah identitasnya sebagai manusia yang berupaya mencari nafkah halal. "Ya Allah, kemana lagi hamba harus melangkah?" rintihnya di tengah kegelapan hutan. Suaranya tenggelam oleh suara guntur. Penderitaan Abah seolah mencapai puncaknya di babak ini. Ia berada di titik nadir, di mana doa pun terasa seperti bisikan yang tak sampai ke langit. Hutan yang ia masuki semakin rapat. Semak belukar menggores lengan dan kakinya yang ringkih hingga mengeluarkan darah. Namun ia tak lagi merasakan perih luka di kulitnya. Karena luka di hatinya jauh lebih menganga. Ia merasa seperti sebatang kara yang benar-benar dibuang oleh dunia. Setiap jengkal langkah di hutan itu terasa seperti menuju liang lahat.
Bayangan-bayangan pohon yang tinggi besar seolah menjadi raksasa yang siap menelan tubuh tuanya. Ia tidak takut mati. Ia hanya takut jika ia mati tanpa sempat membalas budi pada bumi yang selama ini ia injak. Ia terus berjalan, tertatih-tatih, dengan sisa-sisa tenaga yang semakin menipis. Cahaya matanya mulai meredup, kesadarannya mulai goyah akibat lapar dan dingin yang ekstrim. Di tengah kesunyian hutan yang mencekam, di antara deru angin dan rintik hujan yang mulai meredah, Abah tiba di sebuah area terbuka yang dikelilingi pohon-pohon purba yang akar-akarnya menonjol ke permukaan tanah. Di sana, ia terduduk lemas di bawah sebuah pohon beringin raksasa. Gerobaknya ia sandarkan di batang pohon. Tubuhnya lunglai. Ia jatuh terduduk di atas tanah yang basah. Abah memejamkan matanya, membiarkan tubuhnya bersandar pada kulit pohon yang kasar. Dalam kepasrahan yang total, ia mulai membayangkan wajah almarhumah istrinya yang sudah lama tiada. Membayangkan masa-masa indah saat mereka masih memiliki harapan. Kini, harapan itu tampak seperti bintang yang padam. Namun, di tengah kepasrahan itulah, sebuah firasat aneh mulai merayap di tengkuknya. Hutan yang tadi berisik dengan suara angin, tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Sangat sunyi, seolah-olah waktu berhenti berputar. Suara gesekan dedaunan di kejauhan mulai terdengar berbeda. Bukan suara angin, melainkan suara langkah kaki yang berat. Langkah yang tenang namun penuh wibawa. Abah Odih membuka matanya perlahan, mencoba memfokuskan pandangan di tengah remang-remang cahaya rembulan yang mulai muncul dari balik awan. Di balik semak-semak yang rimbun, sepasang mata bercahaya kuning keemasan menatapnya tajam. Bulu kuduk Abah berdiri. Jantungnya yang tadi lemah kini berdegup kencang, memompa darah ke seluruh tubuhnya yang menggigil. Ia tahu, ada sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak biasa, yang sedang memperhatikannya dari kegelapan. Sebuah eksistensi yang melampaui logika manusia, sebuah entitas yang akan mengubah seluruh garis takdir hidupnya yang malang. Abah hanya bisa terpaku, tidak mampu berteriak, tidak mampu lari. Ia hanya bisa berserah pada apapun yang akan terjadi selanjutnya di tengah kegelapan hutan yang misterius ini. Bab 3. Sang Penjaga Rimba dan Pertaruhan Nyawa. Langkah kaki kakek Odi kini tak lagi berirama. Alas sandal jepitnya yang sudah tipis, bahkan hampir menyatu dengan aspal, kini harus beradu dengan tajamnya kerikil dan ranting-ranting kering di lantai hutan yang lembab. Dinginnya malam mulai merayap, menusuk hingga ke sumsum tulang tuanya yang sudah rapuh. Perutnya yang sedari tadi berbunyi keroncongan, seolah telah menyerah untuk meminta jatah. Hanya menyisakan rasa perih yang melilit lambung. Hutan ini bukan lagi sekedar tempat berteduh, melainkan labirin hijau yang mencekam, seolah siap menelan tubuh ringkih itu bulat-bulat ke dalam kegelapan abadi. Tiba-tiba, suasana yang tadinya hanya dihiasi suara jangkrik dan gesekan daun, berubah menjadi sunyi yang mematikan. Kesunyian itu begitu pekat, seakan alam sedang menahan napasnya. Bulu kuduk kakek Odi berdiri tegak. Instingnya yang selama puluhan tahun terasah di jalanan kota, kini berteriak memperingatkan akan adanya bahaya yang mendekat. Bau anyur darah tiba-tiba menyeruak, merobek udara malam yang dingin. Bau itu bukan berasal dari hewan kecil yang dimangsa, melainkan aroma yang jauh lebih kuat, lebih purba, dan lebih mengintimidasi. Astagfirullah, bau apa ini? Bisik kakek Odi dengan suara gemetar, bibirnya yang pecah-pecah tampak memucat. Ia terus melangkah maju, bukan karena berani, melainkan karena rasa penasaran yang bercampur dengan kepasrahan. Di balik rimbunnya semak belukar raksasa yang daunnya setajam silet, kakek Odi melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Di sana, di tengah sebuah tanah lapang kecil yang disinari cahaya rembulan yang jatuh bagaikan pilar perak, terbaring sesosok makhluk yang luar biasa besar. Seekor harimau putih. Namun, ini bukan sekadar harimau biasa. Ukurannya hampir sebesar kerbau dewasa. Bulunya yang putih bersih, kini ternoda oleh cairan kental berwarna merah kehitaman yang terus merembes dari perutnya. Mata harimau itu, yang biasanya memancarkan kengerian predator, kini meredup, sayu, dan penuh dengan penderitaan yang tak terlukiskan. Kakek Odi terpaku. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa ingin melompat keluar dari dadanya.
Keringat dingin mengucur deras dari dahi yang penuh kerutan itu. Harimau itu menggeram rendah. Suaranya bukan lagi raungan yang menggetarkan bumi, melainkan rintihan pilu yang memecah kesunyian malam. Di bawah kaki sang predator agung itu, terdapat sebuah tombak bambu yang ujungnya telah patah, tertancap dalam di dagingnya. Luka itu tampak terinfeksi, membiru dan mengeluarkan aroma busuk yang menusuk hidung. Sang harimau seolah sedang menunggu ajalnya menjemput di kesunyian hutan yang tak bertuan ini. Logika kakek Odi menyuruhnya untuk lari sejauh mungkin. Lari dan jangan pernah menoleh ke belakang. Namun, hatinya yang selembut sutra, hati yang tetap tulus meski telah dihina dan diusir oleh pemilik kontrakan, menahan langkahnya. Ia melihat pantulan kesedihan di mata sang harimau. Kesedihan yang sama yang ia rasakan saat ia harus meninggalkan gerobak baksonya yang hancur. Mereka berdua sama-sama makhluk yang terbuang, yang terlupakan oleh dunia. "Sabar makhluk Allah, sabar," gumam kakek Odi. Suaranya kini lebih tenang, meski tangannya masih gemetar hebat. Dengan perlahan, kakek Odi mendekat. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis di atas jurang kematian. Sang harimau menunjukkan taringnya yang panjang dan tajam. Sebuah peringatan terakhir bagi siapa saja yang berani mendekati sang raja yang sedang sekarat. Namun kakek Odih tidak berhenti. Ia berlutut di samping kepala harimau itu, cukup dekat untuk merasakan napas panas sang predator yang terengah-engah. "Aku bukan orang jahat. Aku hanya kakek tua yang tidak punya tempat pulang. Kita sama-sama menderita, bukan?" Kakek Odih berbicara dengan nada lembut, seolah sedang menenangkan seorang cucu yang sedang menangis. Keajaiban terjadi. Harimau putih itu perlahan menutup taringnya. Sorot matanya yang tajam melunak, digantikan oleh kepasrahan total. Makhluk agung itu seolah menyerahkan hidupnya ke tangan kakek tua yang ringkih ini. Kakek Odih melihat luka itu dengan seksama. Tombak itu harus dicabut, atau infeksi ini akan membunuhnya dalam hitungan jam. Dengan tangan yang gemetar namun penuh tekad, kakek Odih meraih pangkal tombak yang masih tertancap. Ia tahu ini berisiko. Jika ia salah langkah, harimau ini bisa saja mencabik-cabik tubuhnya dalam satu gerakan refleks. "Bismillah, maafkan aku jika ini menyakitimu," bisik kakek Odih. 1, 2, 3. Kakek Odi menarik tombak itu dengan seluruh tenaga yang tersisa di tubuh tuanya. Darah segar menyembur keluar, membasahi baju lusuh kakek Odi. Sang harimau meraung keras, sebuah suara yang menggetarkan seluruh hutan, membuat burung-burung beterbangan ketakutan dari dahan pohon. Namun, harimau itu tidak menyerang. Ia justru terkapar lemas, napasnya semakin pendek. Kakek Odi segera merobek bagian bawah bajunya yang sudah compang-camping untuk dijadikan kain balut. Ia teringat akan sebuah tanaman obat yang sering ia temukan di pinggiran jalan, daun binahong hutan. Dengan gerakan cepat, ia mencari di sekitar semak-semak dan menemukannya. Ia mengunyah daun-daun itu hingga halus, lalu menempelkannya pada luka menganga sang harimau untuk menghentikan pendarahan. Rasa lelah yang luar biasa menghantam kakek Odi. Kepalanya pening karena ia sendiri belum makan selama lebih dari 24 jam. Namun, ia menolak untuk tidur. Ia duduk bersandar pada sebuah pohon besar di samping harimau itu, terus mengelus kepala sang predator dengan kasih sayang. Malam itu, di tengah hutan yang biasanya penuh dengan maut, terjadi sebuah ikatan yang tak masuk akal antara manusia yang paling hina di mata masyarakat dan penguasa hutan yang paling ditakuti. Menjelang subuh, saat kabut tipis mulai menyelimuti lantai hutan, harimau itu tiba-tiba membuka matanya. Warna matanya kini bukan lagi kuning pucat, melainkan bersinar dengan cahaya keperakan yang mistis. Ia bangkit berdiri dengan perlahan, meskipun masih tampak lengah. Harimau itu menatap kakek Odi dengan tatapan yang sangat dalam, seolah sedang menembus langsung ke dalam jiwanya. Bulu-bulu putih di sekujur tubuh harimau itu tiba-tiba berpendar keemasan di bawah cahaya fajar yang baru menyingsing. Kakek Odi terpana. Ia merasa seolah-olah sedang melihat entitas gaib yang turun dari langit, bukan sekadar hewan buas. Harimau itu kemudian mendekati kakek Odi, menjilat tangan keriput sang kakek dengan lembut. Sebuah tindakan yang tidak mungkin dilakukan oleh predator manapun. "Pergilah,
carilah tempat yang lebih aman, ujar kakek Odi dengan senyum lemah. Namun, harimau itu tidak pergi. Ia justru melangkah ke arah sebuah pohon beringin raksasa yang akarnya menjuntai seperti rambut raksasa. Ia berhenti di sana, lalu menoleh ke arah kakek Odi, seolah memberi isyarat agar sang kakek mengikutinya. Kakek Odi, yang merasa hidupnya sudah tidak ada harganya lagi, memutuskan untuk mengikuti kemanapun takdir membawanya lewat perantara harimau ini. Ia tidak tahu bahwa di balik semak belukar di depan sana, sebuah rahasia besar telah menantinya. Rahasia yang akan mengubah nasibnya dari seorang pengemis tua yang terusir menjadi sosok yang akan membuat semua orang yang pernah menghinanya menundukkan kepala. Namun, sebelum kemuliaan itu datang, ujian yang lebih berat sedang menanti di ujung jalan hutan ini. Sebuah ujian yang akan menentukan apakah hati kakek Odi tetap murni saat kekuasaan berada di tangannya. Ketegangan baru saja dimulai, dan hutan itu seolah-olah sedang berbisik, menyambut lahirnya sebuah legenda baru yang muncul dari penderitaan yang tak bertepi. Kakek Odi terus melangkah, masuk lebih dalam ke jantung rimba, menuju sebuah pertemuan yang akan merubah garis hidupnya selamanya. Matahari siang itu serasa berada tepat di atas ubun-ubun, memancarkan panas yang begitu menyengat hingga aspal jalanan desa seolah-olah mengeluarkan uap yang menyesakkan dada. Kakek Odi, dengan tubuhnya yang kian ringkih dan tulang belulang yang tampak menonjol di balik kulit keriputnya, terus melangkah gontai. Beban tanggungan bakso di pundaknya terasa 10 kali lipat lebih berat dari biasanya. Kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit tipis yang hampir putus, gemetar setiap kali menginjak kerikil tajam. Ingatannya masih tertuju pada kejadian luar biasa di dalam hutan tadi, pertemuannya dengan harimau putih yang agung. Namun perutnya yang kosong dan keroncongan seolah menariknya kembali ke realitas yang pahit. Ia belum makan sejak kemarin. Harapan satu-satunya adalah menjual beberapa mangkuk bakso agar ia bisa menyambung hidup untuk hari ini. Meski ia tahu, ia tak lagi punya rumah untuk pulang. Kakek Odi berhenti di depan sebuah kedai kopi besar milik Pak Anto, orang terkaya di desa itu yang juga merupakan kerabat dari pemilik kontrakan yang mengusirnya. Kakek Odi mencoba peruntungannya, berharap ada pelanggan yang sedang bersantai di sana yang merasa lapar. Dengan suara parau dan gemetar, ia mencoba menawarkan dagangannya. Bakso panas. Monggo, Bapak, Ibu. Suaranya nyaris tak terdengar, tenggelam oleh suara bising kipas angin besar dari dalam kedai. Tiba-tiba pintu kedai terbuka dengan kasar. Keluarlah Pak Anto dengan perut buncitnya yang dibalut kemeja sutra mahal yang mengkilap. Di jemarinya melingkar beberapa cincin emas besar dengan batu akik yang mencolok. Ia memandang kakek Odi dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan yang penuh dengan kejijikan, seolah-olah sedang melihat tumbukan sampah yang membusuk di tengah jalan. Heh, tua bangka, berhenti kau berteriak-teriak di depan kedai saya. Bentak Pak Anto. Suaranya menggelegar, membuat kakek Odi tersentak hingga tanggungan baksonya hampir jatuh. Kau ini tidak tahu malu ya, sudah miskin, bau, kotor, sekarang mau mengotori pemandangan di depan kedai mewah saya ini. Kakek Odi menunduk dalam-dalam, tangannya yang gemetar memegang erat kayu pemikulnya. Maaf Pak Anto, saya hanya mencoba mencari sesuap nasi. Mungkin ada pelanggan Bapak yang ingin mencicipi bakso saya. Pak Anto tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa yang kering dan penuh penghinaan. Beberapa pelanggan di dalam kedai ikut menenggok keluar. Ada yang menatap iba, namun lebih banyak yang diam karena takut pada pengaruh Pak Anto. Mencicipi bakso buatanmu. Lihatlah dirimu sendiri, Odi. Pakaianmu itu sudah seperti kain pel, baumu amis keringat dan debu. Siapa yang mau makan masakan dari tangan yang dekil begitu? Kau itu hanya membawa sial dan kuman ke tempat ini. Pak Anto melangkah maju, mendekati gerobak kecil kakek Odi. Ia kemudian menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra berparfum menyengat. Saya dengar dari sepupu saya, kau sudah diusir dari kontrakan karena menunggak 6 bulan ya? Baguslah, orang tidak berguna seperti kau memang tidak pantas tinggal di desa ini. Harusnya kau mati saja di hutan sana daripada jadi pengemis terselubung begini. Hati kakek Odi serasa diiris-iris sembilu. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada rasa lapar yang mencabik perutnya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang keruh. Namun ia sekuat tenaga menahannya agar tidak jatuh. Ia bukan pengemis. Ia hanya seorang tua yang ingin bertahan hidup dengan sisa tenaganya. Saya tidak mengemis, Pak Anto. Saya bekerja. Bisik kakek Kodih lirih.
Bekerja katamu? Ini bukan kerja, ini menghina pemandangan. Pak Anto tiba-tiba menendang salah satu kaki penyangga tanggungan bakso kakek Odih dengan spato kulit mahalnya. Brak! Tanggungan itu goyang hebat, membuat mangkuk-mangkuk keramik di dalamnya berdenting keras. Untungnya tidak pecah. Pergi kau dari sini. Jangan sampai saya panggil Hansip untuk menyeretmu ke selokan. Kau itu sampah masyarakat Odih. Sampah yang seharusnya sudah dikubur tanah. Mendengar hinaan yang begitu keji, kakek Odih hanya bisa mengelus dada. Ia melihat ke arah kerumunan orang yang menonton, berharap ada satu saja suara yang membelanya. Namun nihil. Semua orang tertunduk, atau malah berpaling seolah tak terjadi apa-apa. Dunia terasa begitu dingin dan kejam bagi seorang kakek tua yang tak memiliki apa-apa. Kakek Odih kembali memikul tanggungannya. Rasa berat di bahunya kini tak sebanding dengan rasa sesak di dadanya. Ia berjalan menjauh dengan langkah yang semakin terseret. Di belakangnya, ia masih bisa mendengar gelak tawa Pak Anto yang mengejeknya. Cepat lari tua bangka, cari liang lahatmu sendiri. Kakek Odih terus berjalan menuju pinggiran desa, ke tempat yang lebih sepi di bawah pohon beringin tua yang rindang. Ia terduduk di atas akar pohon yang besar. Tubuhnya lemas, energinya habis dikuras oleh panas matahari dan luka batin yang mendalam. Ia menatap mangkuk-mangkuk baksonya yang masih penuh. Tak satu pun terjual. Ya Allah, bisiknya sambil menatap langit yang mulai berubah jingga. Hamba tahu hamba hanyalah makhluk hina di mata manusia. Hamba tidak punya harta, tidak punya keluarga, dan kini tidak punya tempat bernaung. Jika memang hamba sudah tidak layak berada di bumimu, ambillah hamba dengan cara yang baik. Namun jika engkau masih memberi hamba kesempatan, berilah hamba kekuatan untuk tetap sabar menghadapi hinaan ini. Kakek Odih memejamkan matanya. Bayangan wajah sombong Pak Anto dan tawa menghinanya terus terngiang-ngiang. Di saat itulah, di tengah keputusasaan yang paling dalam, ia merasakan sebuah keheningan yang aneh. Angin tiba-tiba berhenti berhembus. Burung-burung yang tadinya berkicau mendadak diam. Tiba-tiba, dari balik semak-semak yang rimbun, muncul kembali sosok yang ia temui di hutan tadi. Harimau putih itu. Sosoknya tampak bercahaya di bawah sinar matahari senja. Bulunya yang seputih salju tampak berkilauan bak perak murni. Harimau itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri beberapa meter di depan kakek Odih. Menatapnya dengan mata biru yang dalam, penuh dengan kebijaksanaan dan empati yang tak masuk akal bagi seekor binatang. Kakek Odih terpaku. Rasa takutnya hilang, berganti dengan rasa damai yang luar biasa. Seolah-olah alam semesta sedang berkata kepadanya bahwa penderitaannya akan segera berakhir. Harimau itu melangkah mendekat, lalu menjatuhkan sesuatu dari mulutnya, tepat di depan kaki kakek Odih yang kotor. Sebuah benda kecil yang terbungkus kain kuno, yang nampak sangat tua, namun bersih. Setelah itu, sang harimau mengeluarkan suara geraman rendah yang lembut, seolah memberi salam penghormatan sebelum akhirnya berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan bayang-bayang pohon dengan kecepatan yang tak masuk akal. Kakek Odih dengan tangan gemetar mengambil bungkusan itu. Ia tidak tahu bahwa apa yang ada di dalam kain tersebut akan mengubah hidupnya selamanya, membalikan nasibnya dari seorang yang dihina menjadi orang yang akan memberikan pelajaran tentang arti keadilan yang sesungguhnya. Namun untuk saat ini, ia hanya bisa terdiam, memeluk bungkusan itu di tengah kesunyian senja yang magis, sementara di kejauhan, lampu-lampu mewah di kedai Pak Anto mulai menyala, tanpa menyadari bahwa roda nasib sedang mulai berputar dengan sangat kencang. Malam itu, hutan sancang seolah membeku dalam keheningan yang mencekam. Di bawah naungan pohon beringin raksasa yang akar-akarnya menjuntai seperti jemari raksasa yang hendak merengkuh bumi, kakek Odih tergeletak lemah. Tubuhnya yang hanya tinggal kulit membungkus tulang bergetar hebat menahan dinginnya embun hutan yang menusuk hingga ke sumsum.
Luka di hatinya karena dihina oleh Pak Darmo, sang pemilik kontrakan, terasa jauh lebih perih daripada perutnya yang sudah 3 hari hanya diisi air sungai. Dalam remang cahaya bulan yang menembus celah dedaunan lebat, kepulan asap tipis mulai muncul dari tanah. Tiba-tiba, suasana menjadi sunyi senyap, bahkan suara jangkrik pun mendadak bungkam. Dari balik semak belukar yang berduri, sepasang mata berwarna biru safir menyala terang di kegelapan. Itulah sang penjaga, harimau putih yang agung, titisan penguasa alam gaib yang sebelumnya telah menyergap Odih. Namun, kali ini ia tidak datang untuk menerkam. Kakek Odih yang berada di ambang antara hidup dan mati merasa jiwanya ditarik masuk ke dalam sebuah dimensi yang belum pernah ia bayangkan. Ia tidak lagi berada di hutan yang gelap, melainkan di sebuah padang rumput yang berkilauan bagai hamparan permata perak di bawah cahaya rembulan yang abadi. Di hadapannya, harimau putih itu bertransformasi. Tubuh hewan buas itu memancarkan cahaya putih menyilaukan, lalu berubah menjadi sosok pria tua berwibawa dengan jubah putih bersih yang menyapu tanah, memegang sebuah tongkat dari kayu cendana yang mengeluarkan aroma harum surgawi. Wahai hamba Allah yang sabar dalam kemelaratan, suara itu menggema, bukan di telinga, melainkan langsung merambat ke dalam relung jiwa Odih. 70 tahun engkau hidup tanpa pernah mencuri sebutir nasi pun. 6 bulan engkau diusir dan dihina, namun bibirmu tetap basah dengan zikir. Kesabaranmu telah mengetuk pintu langit yang paling tinggi. Kakek Odih bersujud, air matanya tumpah membasahi rumput gaib tersebut. Ampun sang penjaga, hamba hanya orang tua renta yang tak punya apa-apa. Hamba hanya ingin sisa umur hamba berguna. Isaknya dengan suara parau yang menyayat hati. Sosok gaib itu tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang membawa kedamaian luar biasa. Ia mengulurkan tangannya yang bersinar. Di telapak tangannya tidak ada emas, tidak ada tumpukan uang kertas. Yang ada hanyalah sebuah kantong kain usang yang terlihat sangat tua, sekilas mirip dengan kain kafan yang sudah menguning. Ambillah ini, perintah sang penjaga. Ini adalah biji merica putih dari Taman Larangan. Di dalamnya tersimpan keberkahan bumi yang tidak akan pernah habis. Pulanglah ke tempat tinggalmu yang lama. Janganlah engkau mendendam pada mereka yang mengusirmu. Tanamlah 1 biji ini di dalam kuali baksumu yang berkarat itu, lalu tuangkan air dari 7 mata air yang berbeda. Maka, Tuhan akan merubah nasibmu secepat kilat menyambar. Tiba-tiba, sebuah instruksi gaib merasuk ke dalam pikiran Odih. Ia diperintahkan untuk tidak pernah mematok harga pada mereka yang lapar. Barang siapa yang makan baksumu dan ia adalah orang yang menderita, jangan kau ambil uangnya. Biarlah aku yang membayarmu lewat jalan-jalan yang tidak masuk akal bagi pikiran manusia. Tegas sosok tersebut sebelum akhirnya perlahan-lahan memudar menjadi kabut putih yang tebal. Kakek Odih terbangun dengan sentakan hebat. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengira itu semua hanyalah mimpi di tengah sakaratul mautnya. Namun saat ia meraba saku bajunya yang compang-camping, jemarinya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan benda itu. Benar saja. Sebuah kantong kain usang berisi biji-biji putih yang memancarkan cahaya redup kebiruan. Aroma yang keluar dari kantong itu begitu dahsyat, mampu membuat perut Odih yang keroncongan tiba-tiba merasa kenyang seketika. Tanpa membuang waktu, dengan kekuatan yang tiba-tiba pulih secara ajaib, kakek Odih berjalan keluar dari hutan. Langkah kakinya terasa ringan, seolah-olah tanah yang ia injak mendorongnya maju. Ia kembali ke pinggiran kota, menuju sebuah lahan kosong di dekat pasar tempat ia dulu sering mangkal. Di sana, kuali baksunya yang sudah penyok dan berkarat masih tergeletak di pojok gerobak tuanya yang terbengkalai. Sesuai instruksi gaib, Odih mencari 7 mata air. Ia mengambil air dari sumur tua masjid, air embun dari daun pisang, air hujan yang tertampung di batu suci, hingga air dari mata air di bawah pohon beringin pasar. Setelah terkumpul, ia menyalakan api kecil di bawah kualinya. Ia mengambil 1 biji merica putih dari kantong pemberian sang penjaga. Saat biji itu jatuh ke dalam air yang mulai menghangat, sebuah keajaiban yang tak masuk akal terjadi di depan mata kepalanya sendiri. Air yang tadinya bening, tiba-tiba berubah menjadi kaldu kental berwarna keemasan yang berkilau-kilau. Aroma yang keluar dari kuali itu, ya Tuhan, itu bukan sekadar aroma kaldu sapi. Itu adalah aroma kelezatan yang belum pernah ada di dunia ini. Aroma yang mampu membangkitkan selera makan siapapun dalam radius 1 kilometer. Secara ajaib, bongkahan daging sisa yang tadinya sudah mulai layu di dalam kualinya, tiba-tiba berubah menjadi bakso-bakso bulat sempurna yang putih bersih.
kenyal, dan memancarkan uap yang sangat menggoda. Kakek Odih tertegun. Ia mencoba mencicipi sesendok kuah kaldu tersebut. Begitu cairan itu menyentuh lidahnya, Odih merasa seolah-olah seluruh sel di tubuhnya diperbaharui. Kekuatannya pulih 10 kali lipat. Kesedihannya menguap, digantikan dengan rasa syukur yang meledak-ledak. Subhanallah, alhamdulillah. Odih bersujud di tanah yang becek. Namun, keajaiban tidak berhenti di situ. Kontrak gaib ini memiliki syarat instan. Begitu Odih selesai memasak, tiba-tiba langit yang tadinya mendung gelap gulita, tersingkap menampakkan fajar yang menyingsing dengan warna kemerahan yang sangat indah. Seseorang yang sedang melintas, seorang gelandangan tua yang nampak sangat kelaparan, berhenti di depan gerobak Odih. Matanya melotot mencium aroma tersebut. Kek, aroma apa ini? Aku tidak punya uang, tapi aromanya membuatku tidak bisa berjalan lagi karena saking laparnya, kata gelandangan itu dengan suara gemetar. Kakek Odih teringat pesan sang penjaga. Dengan senyum paling tulus, ia menuangkan semangkuk penuh bakso dengan kuah emas itu. Makanlah saudaraku, ini gratis untukmu. Doakan saja kakek tua ini. Gelandangan itu makan dengan lahap. Dan begitu suapan terakhir habis, sebuah hal yang mustahil terjadi. Gelandangan yang tadinya terlihat sakit-sakitan itu, tiba-tiba berdiri tegak. Matanya bersinar sehat, dan ia merogoh saku celananya yang robek. Entah dari mana asalnya, ia menemukan sekeping koin emas kuno yang berat. "Terima kasih, Kek. Ini untukmu," kata gelandangan itu lalu pergi menghilang di balik tikungan jalan sebelum Odih sempat menolak. Odih menatap koin emas itu dengan tangan bergetar. Inilah awal dari perubahan nasibnya. Kontrak gaib telah dimulai. Kekayaan mulai mengalir. Bukan karena ia menjual dengan harga mahal, tapi karena setiap mangkuk yang ia berikan secara cuma-cuma kepada orang yang membutuhkan, dibalas oleh alam dengan cara yang jauh lebih mewah. Dalam sekejap, berita tentang bakso ajaib kakek Odih mulai tersebar dari mulut ke mulut. Aroma masakannya seolah-olah menjadi magnet yang menarik siapa saja. Namun, di tengah kesuksesan instan yang mulai nampak, di sudut jalan sana, Pak Darmo yang sombong sedang mengawasi dengan mata merah penuh kebencian dan rasa iri yang membara. Ia tidak tahu bahwa bermain-main dengan seseorang yang telah dilindungi oleh penguasa hutan Sancang adalah tiket menuju kehancuran yang tak terbayangkan. Kakek Odih kini bukan lagi kakek tua yang terusir. Di dalam kuali berkaratnya tersimpan rahasia alam yang akan mengguncang kota itu. Sebuah keadilan supernatural sedang dipersiapkan, dan bagi mereka yang telah menindas si lemah, waktu penghitungan telah tiba. Fajar menyingsing di ufuk timur. Namun, cahaya yang menerpa wajah keriput kakek Odih pagi itu terasa berbeda. Bukan lagi panas yang membakar kulit ringkihnya, melainkan kehangatan yang meresap hingga ke sumsum tulang. Seolah-olah alam semesta sedang memeluknya dengan penuh kasih. Begitu kakek Odih membuka matanya, sebuah pemandangan yang tak masuk akal tersaji di hadapannya. Hutan yang semalam gelap gulita dan mencekam, kini telah berubah menjadi oase yang begitu asri. Namun kejutan sebenarnya ada tepat di depan hidungnya. Gubuk kecil tempat ia berteduh semalam, yang sebelumnya hanya berupa tumpukan kayu lapuk dan atap rumbia yang bocor, telah bertransformasi menjadi sebuah rumah kayu jati yang sangat kokoh, berkilauan diterpa cahaya pagi seperti emas murni yang dipoles. Di sekeliling rumah itu, tanaman yang semalam layu dan mati, kini berdiri tegak dengan daun-daun hijau yang sangat subur, seolah-olah setiap helai daunnya mengandung intan yang memantulkan embun pagi. Namun yang paling ajaib adalah gerobak bakso tua milik kakek Odih. Gerobak yang dulu rodanya miring dan catnya terkelupas itu, kini tampak sangat megah. Kayunya berwarna gelap mengkilap, pancinya terbuat dari perak murni yang memantulkan cahaya matahari, dan yang paling menggetarkan jiwa adalah aroma yang keluar dari panci tersebut. Tanpa perlu menyalakan api, kepulan uap putih yang wangi menyembul dari sela-sela tutup panci bakso itu. Aromanya begitu surgawi, perpaduan antara kaldu sumsum yang kental, rempah-rempah rahasia yang menghangatkan, dan keharuman daging yang segar. Kakek Odih mendekat dengan tangan gemetar. Ia membuka tutup panci itu dan matanya terbelalak. Di dalamnya, ribuan butir bakso yang halus dan kenyal berenang-renang dalam kuah bening yang berkilauan seperti kristal cair. Anehnya, meskipun ia belum memasukkan sepeser pun modal, bahan-bahan di gerobak itu penuh sesak. Cabai merah yang segar,
tumpukan mie yang kuning cerah, dan sawi hijau yang sangat renyah. Ini adalah janji sang harimau putih yang terwujud secara instan. Hasil dari ketulusan hati seorang kakek yang diusir dan dihina, kini dibayar tunai oleh keajaiban gaib. Kakek Odih jatuh terduduk. Air mata haru mengalir deras membasahi pipinya yang cekung. Ia bersujud di tanah yang kini terasa sangat lembut, mengucap syukur berkali-kali kepada Sang Pencipta. Ia sadar, ini bukan sekedar kekayaan, melainkan amanah besar yang harus ia jalankan. Kabar tentang munculnya bakso ajaib kakek Odih pun menyebar secepat kilat, seperti api yang melalap padang rumput kering. Lokasi yang dulunya dianggap hutan angker, tiba-tiba menjadi magnet bagi banyak orang. Namun, kakek Odih tetaplah kakek Odih yang dulu. Meski kini ia memiliki rumah yang indah dan usaha yang tak pernah sepi, sedikit pun tak ada kesombongan yang hinggap di hatinya. Tubuhnya tetap dibalut pakaian sederhana yang bersih, dan senyum tulus selalu tersungging di wajahnya yang mulai tampak lebih segar dan bertenaga. Di depan rumah kayunya yang megah, kakek Odih memasang sebuah papan kayu besar yang bertuliskan, "Untuk para lansia dan mereka yang lapar, makanlah sepuasnya, gratis." Setiap hari pemandangan mengharukan terjadi di sana. Barisan kakek-kakek dan nenek-nenek yang bertubuh ringkih, yang biasanya hidup terlunta-lunta atau hanya makan nasi garam di masa tuanya, berbondong-bondong datang. Kakek Odih menyambut mereka satu persatu dengan pelukan hangat, seolah-olah mereka adalah saudara kandungnya sendiri. "Mari kek, mari nek, duduklah yang nyaman. Biar saya buatkan mangkuk yang paling spesial untuk kalian," ucap kakek Odih dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Ia menyajikan bakso-bakso itu dengan tangannya sendiri. Setiap mangkuk yang ia berikan seolah-olah membawa mujizat. Mereka yang datang dengan wajah pucat karena kelaparan, seketika wajahnya merona merah setelah menyeruput kuah kaldu buatan kakek Odih. Mereka yang datang dengan keluhan kaki pegal dan tubuh lemas, tiba-tiba merasa memiliki energi baru yang luar biasa. Kekayaan kakek Odih tidak ia tumpuk dalam lemari besi, melainkan ia alirkan ke perut-perut mereka yang membutuhkan. Pernah suatu ketika, seorang nenek tua yang sebatang kara dan berpakaian compang-camping datang dengan langkah gontai. Nenek itu menangis sesenggukan saat menerima semangkuk bakso yang penuh dengan daging. Ia berkata dengan suara bergetar, "Nak Odih, sudah 10 tahun saya tidak merasakan daging sehebat ini. Saya pikir dunia sudah melupakan orang tua seperti saya." Kakek Odih memegang tangan nenek itu dengan erat, matanya berkaca-kaca. "Nenek tidak sendiri. Selama Tuhan memberikan saya rezeki ini, tempat ini akan selalu menjadi rumah bagi nenek dan yang lainnya. Rezeki ini bukan milik saya, ini adalah titipan untuk kita semua." Kedermawanan kakek Odih benar-benar di luar nalar manusia biasa. Meskipun ia menggratiskan ribuan porsi setiap harinya untuk kaum lansia dan fakir miskin, anehnya persediaan bahan di gerobaknya tidak pernah berkurang sedikit pun. Panci baraknya seolah-olah memiliki mata air kaldu yang tak akan pernah kering. Uang yang ia terima dari pelanggan umum yang bersikeras membayar pun selalu ia masukkan ke dalam kotak amal yang hasilnya digunakan untuk membelikan obat-obatan dan pakaian baru bagi para lansia yang datang berkunjung. Kehidupan kakek Odih berubah total. Dari seorang kakek yang terusir dan dianggap sampah masyarakat, kini ia menjadi simbol harapan dan keajaiban. Halaman rumahnya yang dulu sunyi, kini selalu dipenuhi dengan tawa renyah orang-orang tua yang merasa dihargai kembali martabatnya. Pohon-pohon di sekitar rumahnya pun mulai berbuah dengan sangat lebat. Buah-buahnya sangat manis dan besar, yang siapapun boleh mengambilnya tanpa perlu membayar. Kakek Odih telah menciptakan sebuah surga kecil di tengah hutan, sebuah tempat di mana keadilan moral benar-benar ditegakkan oleh tangan gaib melalui perantara hatinya yang suci. Ia tidak membeli mobil mewah, ia tidak membangun istana bertingkat. Ia hanya ingin memastikan bahwa di masa tuanya tidak ada lagi orang lain yang merasakan perihnya diusir karena tak punya uang atau pedihnya perut yang keroncongan di tengah malam yang dingin. Keajaiban itu tetap bertahan dan kekuatan supranatural dari harimau putih terus menjaga setiap sudut tempat itu, memastikan bahwa kedamaian dan kelimpahan selalu menyertai hamba yang tahu cara berterima kasih. Namun, di tengah segala kebahagiaan dan keberkahan yang melimpah ini, sebuah awan gelap mulai berarak dari kejauhan. Kabar tentang kesuksesan luar biasa kakek Odih akhirnya sampai ke telinga orang-orang yang dulu menghinanya. Rasa iri dan dengki mulai tumbuh di hati mereka yang berhati busuk. Mereka tidak bisa menerima melihat seorang gembel seperti Odih tiba-tiba menjadi pusat perhatian dan memiliki kekayaan yang tak habis-habis.
Niat jahat mulai direncanakan, namun mereka tidak tahu bahwa ada entitas pelindung yang tak kasat mata yang selalu mengawasi setiap gerak-gerik siapapun yang berani mengusik ketenangan sang kakek dermawan. Kakek Odi tetap tenang, ia terus menyendokkan kuah bakso yang harum itu ke dalam mangkuk-mangkuk kayu sambil sesekali memandang ke arah hutan, memberikan senyum penuh hormat kepada bayangan putih yang terkadang melintas di antara pepohonan rimbun. Ia tahu babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai, dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Bab 7. Amukan sang penjaga dan runtuhnya istana keserakahan. Langit di atas desa malam itu tampak begitu pekat, seolah-olah awan hitam sengaja bersekongkol untuk menelan cahaya bulan. Namun, di tengah kegelapan itu, warung bakso gratis milik kakek Odi justru memancarkan aura yang berbeda. Warung sederhana yang dibangun dari bambu dan kayu pilihan itu tidak pernah sepi. Bau kuah kaldu yang gurih, harum rempah yang meresap hingga ke tulang, dan tawa renyah para lansia yang merasa dimanusiakan, terus mengalir bagai sungai keberkahan. Kakek Odi, dengan gurat wajah yang kini tampak lebih segar namun tetap merunduk penuh tawadu, melayani setiap tamu seolah mereka adalah raja. Baginya, setiap butir bakso yang ia berikan adalah bentuk syukur atas nyawa yang pernah diselamatkan oleh sang penjaga hutan. Namun, di sudut kegelapan, di balik bayangan pohon beringin tua yang angker, sepasang mata merah penuh kebencian terus mengintai. Ia adalah Juragan Somat, mantan tuan tanah kakek Odi yang kini hatinya telah melepuh oleh api iri dengki. Somat tak bisa menerima kenyataan pahit bahwa pria tua yang dulu ia usir seperti anjing kurap, yang ia hinakan hingga tersungkur di tanah berlumpur, kini menjadi sosok yang paling dihormati di desa ini. Somat merasa tahta kekayaannya terancam. Baginya, kesuksesan Odu bukanlah berkah Tuhan, melainkan hasil dari sekutu iblis atau pesugihan hitam yang harus ia rebut paksa. Sialan kau Odi, kau pasti menyembunyikan jimat atau mustika di dalam gubuk reotmu itu. Geram Somat dengan suara serak. Tangannya mengepal hingga kuku-kukunya memutih. Malam ini, semua kejayaanmu akan menjadi milikku. Akan kuhancurkan sumber keberuntunganmu. Dan kau akan kembali merangkak di kakiku, memohon ampunan. Somat tidak sendirian. Ia membawa 2 orang pesuruh bayaran yang wajahnya tampak beringas. Di tangan mereka tergenggam botol berisi minyak tanah dan obor yang siap menyulut api kehancuran. Mereka menunggu hingga larut malam, saat kakek Odi sudah terlelap dalam sujud terakhirnya, dan suasana desa telah senyap, hanya menyisakan suara jangkrik yang mengerik gelisah. Dengan langkah yang mengenggap-ngendap seperti pencuri pengecut, Somat dan anak buahnya mendekati kediaman kakek Odi. Hawa dingin yang tidak wajar tiba-tiba menusuk kulit mereka, seolah-olah udara malam itu berubah menjadi jarum-jarum es yang tajam. Namun, keserakahan telah membutakan logika Somat. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mendobrak pintu belakang rumah kakek Odi. Krek. Pintu terbuka dengan suara rintihan kayu yang memilukan. Di dalam rumah yang sangat bersih dan harum aroma kayu cendana itu, tidak ada emas batangan, tidak ada tumpukan uang. Hanya ada sebuah gentong tanah liat tua di sudut ruangan. Gentong yang selalu digunakan kakek Odi untuk mengambil air wudhu dan air kuah baksonya. Somat yakin, di dalam gentong itulah letak kekuatan gaib Odi. Cepat, ambil gentong itu, bakar sisanya. Perintah Somat dengan nada penuh kemenangan yang menjijikan. Namun, tepat saat salah satu anak buahnya hendak menyentuh gentong tersebut, suasana berubah menjadi mencekam. Angin puyuh tiba-tiba berputar di dalam ruangan sempit itu, memadamkan obor yang mereka bawa. Kegelapan total menyergap. Bau amis hutan belantara dan aroma apek binatang buas memenuhi indera penciuman mereka. Sebuah geraman rendah yang getarannya sanggup meruntuhkan nyali yang paling keras sekalipun bergema dari sudut gelap ruangan. Suara itu bukan berasal dari tenggorokan manusia, melainkan dari kedalaman dada seekor pemangsa purba. Sepasang mata bulat berwarna biru es menyala di dalam kegelapan, menatap lurus ke arah jantung Somat. Itu adalah dia, sang harimau putih. Entitas pelindung yang telah mengikat janji dengan ketulusan hati kakek Odi. Tubuh Somat membeku.
kakinya lemas bak tak bertulang. Di hadapannya, sosok harimau sebesar kerbau jantan bermanifestasi dari balik payangan. Bulunya yang putih bersih berkilauan meski dalam gelap, dan taringnya yang sepanjang telapak tangan manusia tampak mengkilat tajam. Sang harimau putih melangkah maju dengan gerakan yang sangat anggun namun mematikan. Setiap langkah kakinya membuat lantai kayu rumah kakek Odi bergetar hebat. Kedua anak buah Somat menjerit histeris, kencing di celana karena ketakutan yang luar biasa, sebelum akhirnya pingsan dengan mata mendelik. Namun, sang harimau putih tampaknya memiliki urusan khusus dengan Somat. Makhluk gaib itu mendekatkan wajahnya ke wajah Somat yang pucat pasi seputih kapas. Nafas sang harimau yang terasa panas dan berbau hutan liar menerpa wajah Somat. Ampun, ampun, rintih Somat dengan suara yang nyaris hilang. Tiba-tiba, sang harimau putih mengeluarkan suara yang menggelegar di dalam pikiran Somat. Sebuah suara yang penuh dengan keadilan supernatural. Manusia serakah, tanganmu telah kotor oleh air mata kaum lemah. Kau ingin merampas apa yang telah diberikan alam kepada jiwa yang tulus? Maka saksikanlah kehancuranmu sendiri. Tanpa menyentuh kulit Somat sedikit pun, sang harimau putih mengaum dengan dahsyat. Roar! Gelombang suara itu membuat Somat terpental keluar rumah, berguling-guling di atas tanah yang kasar hingga tubuhnya lebam dan berdarah. Saat itulah sebuah kejadian yang tak masuk akal terjadi. Di kejauhan terdengar suara gemuruh yang hebat. Warga desa terbangun dan keluar rumah hanya untuk melihat pemandangan yang mengerikan sekaligus memuaskan. Rumah mewah milik Juragan Somat yang dibangun dari hasil memeras keringat orang miskin, tiba-tiba dilalap api biru yang entah dari mana asalnya. Api itu berkobar sangat cepat, melahap seluruh harta benda, sertifikat tanah, dan gudang beras milik Somat. Tidak hanya itu, tanah tempat usahanya berdiri tiba-tiba amblas, menelan semua kekayaannya ke dalam perut bumi. Dalam sekejap mata, Juragan Somat yang angkuh kini terduduk bersimpuh di tengah jalan desa, hanya dengan pakaian yang melekat di badan, yang kini sudah compang-camping dan kotor. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana seluruh kejayaannya berubah menjadi abu dalam hitungan menit. Penduduk desa yang selama ini menaruh dendam karena kekejamannya hanya terdiam, memandang sinis tanpa ada keinginan untuk menolong. "Hartaku, rumahku, semuanya habis," jerit Somat histeris, menjambak rambutnya sendiri seperti orang gila. Kakek Odih keluar dari rumahnya dengan tenang. Ia melihat Somat yang kini tampak lebih menyedihkan daripada dirinya saat diusir dulu. Tidak ada rasa dendam di mata kakek Odih, hanya ada rasa iba yang mendalam. Ia mendekati Somat dan mengulurkan sepotong singkong rebus yang sedianya untuk sarapannya. "Juragan, di hadapan Tuhan kita semua hanyalah butiran debu. Apa yang kita miliki hanyalah titipan, dan jika Tuhan ingin mengambilnya kembali, tidak ada benteng yang cukup kuat untuk menghalanginya," ucap kakek Odih lembut. Somat mendongak, menatap pria tua yang dulu ia benci. Kini, keadaan telah berbalik 180 derajat. Kakek Odi berdiri dengan kemuliaan dan keberkahan, sementara Somat tersungkur dalam kehampaan dan kemiskinan instan yang menghancurkan jiwanya. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan harta, tapi ia telah kehilangan kehormatannya sebagai manusia. Keadilan ilahi telah ditegakkan. Sang penjaga hutan telah menjalankan tugasnya. Dan kini, seluruh desa tahu bahwa siapapun yang mencoba menyakiti hati yang tulus akan berhadapan dengan murka alam yang tak terbayangkan. Namun, apakah ini akhir dari penderitaan Somat? Ataukah ini awal dari babak baru bagi kakek Odi yang kini memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap warga desa yang mulai menggantungkan harapan padanya? Dan rahasia besar apa lagi yang akan diungkapkan oleh sang harimau putih kepada kakek Odi di babak terakhir nanti? Bersambung ke bab 8. Kini, matahari mulai merunduk di ufuk barat, membiaskan cahaya jingga keemasan yang membasuh seluruh sudut kota. Seolah-olah alam semesta pun sedang tersenyum menyaksikan sebuah akhir yang indah. Sahabat tutur legenda, mari kita tarik nafas dalam-dalam dan renungkan kembali jejak-jejak kaki penuh lara yang pernah ditinggalkan oleh kakek Odih.
Jika kita memutar kembali waktu, kita akan melihat seorang lelaki renta berusia 60 tahun yang tubuhnya sudah melengkung dimakan usia, berdiri gemetar di bawah guyuran hujan badai yang sangat mencekam. Masih teringat jelas di benak kita bagaimana pedihnya hati kakek Odih saat lembaran-lembaran pakaian lusuhnya dilempar ke jalanan yang becek oleh tangan dingin sang pemilik kontrakan. 6 bulan menunggak bukan karena ia malas, tapi karena dunia terasa begitu kejam bagi seorang penjual bakso keliling yang gerobaknya pun sudah reot dan rongsok. Suara bentakan yang menggelegar dari sang pemilik kontrakan, penghinaan yang menusuk hingga ke sumsum tulang, dan tatapan mata yang penuh kebencian itu adalah api neraka dunia yang harus ia lalui. Kakek Odih pergi tanpa arah, kaki-kaki ringkihnya yang hanya beralaskan sandal jepit tipis, terus melangkah hingga ia tak sadar telah memasuki gerbang hutan yang gelap gulita, sebuah tempat di mana maut terasa begitu dekat. Di sanalah, di tengah kepungan pohon-pohon raksasa yang seolah ingin menelannya hidup-hidup, ia bertemu dengan sang pelindung gaib, harimau putih yang agung. Makhluk supranatural itu bukanlah membawa maut, melainkan membawa kunci pembuka pintu-pintu langit yang selama ini tertutup rapat bagi kakek Odih. Dari titik nadir penderitaan itulah, roda nasib berputar dengan sangat kencang. Tuhan tidak pernah tidur, dan keadilan langit tidak pernah datang terlambat. Hari ini, kakek Odih bukan lagi lelaki tua yang harus memohon belas kasihan untuk sekadar tidur di teras toko orang lain. Namun lihatlah keajaiban yang terjadi. Meski kini ia telah menjadi orang kaya yang bergelimang harta berkat wasilah sang harimau putih, hati kakek Odih tidak sedikit pun tersentuh oleh racun kesombongan. Hartanya tidak ia gunakan untuk membangun istana yang membentengi dirinya dari dunia luar, melainkan ia gunakan untuk membangun jembatan cinta bagi sesamanya. Warung bakso kecil yang dulu hampir hancur, kini telah bertransformasi menjadi sebuah tempat yang penuh keberkahan. Setiap hari, aroma kaldu yang sangat gurih dan nikmat meruap ke udara, memanggil jiwa-jiwa yang lapar. Namun, ada pemandangan yang selalu membuat siapapun yang melihatnya meneteskan air mata haru. Di depan warung itu, terpampang tulisan besar yang sangat menyentuh. Gratis bagi lansia dan mereka yang kelaparan. Kakek Odih selalu berdiri di sana, menyambut setiap lansia yang datang dengan senyum paling tulus. Ia melihat dirinya yang dulu dalam setiap wajah-wajah keriput itu. Ia menyajikan mangkuk demi mangkuk bakso dengan tangannya sendiri, memastikan setiap tetes kuah hangat itu mampu membasuh luka hati mereka yang juga sedang berjuang melawan kerasnya hidup. Kakek Odih telah membuktikan bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari seberapa banyak ia menumpuk harta di dalam lumbungnya, melainkan dari seberapa banyak ia mampu meringankan beban orang lain. Ia tetap mengenakan kemeja sederhana, tetap ramah menyapa tetangga, dan tetap rajin bersujud di tengah malam mensyukuri setiap napas yang masih diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Keajaiban harimau putih itu bukanlah sekadar emas atau uang, melainkan perubahan nasib yang membawa manfaat bagi ribuan orang. Namun hukum alam selalu memiliki dua sisi yang berbeda. Di saat kakek Odih merayakan kemenangan atas penderitaannya dengan berbagi kebaikan, kita melihat sebuah kehancuran yang nyata dari pihak yang dulu menzaliminya. Sang pemilik kontrakan yang sombong dan angkuh itu kini harus menanggung beban karma yang sangat berat. Hartanya yang dulu ia bangga-banggakan menguap entah kemana. Bisnisnya hancur lebur dan ia kini hidup dalam kesendirian yang menyiksa. Ia hanya bisa melihat dari kejauhan dengan mata yang nanar dan hati yang penuh penyesalan. Melihat kesuksesan luar biasa dari orang yang dulu ia usir seperti binatang. Inilah pesan nyata dari alam semesta, bahwa kesombongan adalah langkah awal menuju kejatuhan dan air mata orang yang terzolimi adalah doa yang paling cepat menembus langit. Kisah kakek Odih ini mengajarkan kepada kita semua tentang kekuatan sebuah kesabaran yang tanpa batas. Hidup ini memang penuh dengan ujian yang sangat berat. Terkadang kita merasa seolah-olah dunia telah memunggungi kita dan tidak ada lagi harapan yang tersisa. Namun, ketahuilah wahai sahabat, bahwa di balik gelapnya hutan penderitaan, selalu ada cahaya keajaiban yang menanti bagi mereka yang tidak pernah menyerah pada takdir.
Jangan pernah memandang rendah siapapun, karena kita tidak pernah tahu. Mungkin orang yang paling terhina di mata manusia adalah orang yang paling mulia di mata Sang Pencipta. Seorang kakek tua yang sebatang kara, yang dulu terusir dan terhina, kini telah menjadi pahlawan bagi orang-orang kecil. Ia telah mengubah rasa sakit menjadi energi kebaikan. Ia telah mengubah dendam menjadi kasih sayang. Harimau putih yang menjaganya adalah simbol dari kekuatan iman dan perlindungan Tuhan bagi jiwa-jiwa yang tulus. Kini, setiap malam saat kakek Odih memejamkan mata, ia tidak lagi mendengar suara cacian, melainkan suara doa-doa tulus dari mereka yang telah ia kenyangkan perutnya. Kisah ini adalah pengingat keras bagi kita yang masih memiliki harta, agar jangan buta hati, dan bagi kita yang sedang menderita, agar jangan putus asa. Karena sesungguhnya, setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Begitulah janji yang tidak akan pernah diingkari. Kakek Odih telah menyelesaikan babak penderitaannya dengan sangat gagah, dan kini ia hidup dalam kedamaian yang tak ternilai harganya. Kebahagiaannya bukan pada tumpukan uangnya, tapi pada setiap senyuman kakek dan nenek lain yang merasa dihargai dan dicintai di warungnya. Sahabat tutur legenda yang kami cintai, perjalanan kakek Odih ini adalah cermin bagi jiwa kita masing-masing. Di dunia yang semakin keras ini, jadilah seperti kakek Odih yang tetap lembut meski pernah dihantam badai dan tetap merunduk meski telah berada di puncak kejayaan. Jangan biarkan kesulitan hidup mengubahmu menjadi orang jahat, tapi biarkan kesulitan itu menempa hatimu menjadi emas yang berkilau. Sekali lagi, ingatlah bahwa setiap perbuatan pasti akan kembali kepada pelakunya. Kebaikan akan berbuah keajaiban, dan kezoliman akan berakhir dengan kehancuran yang menyedihkan. Mari kita tutup kisah yang penuh haru dan makna ini dengan sebuah perenungan mendalam di dalam hati kita masing-masing. Semoga kisah kakek Odih dan harimau putih ini menjadi pelita di saat kita merasa gelap dan menjadi pengingat di saat kita merasa sombong. Terima kasih telah setia menyimak hingga akhir perjalanan yang sangat menyentuh ini. Semoga keberkahan selalu menyertai langkah kita semua, dan semoga kita semua diberikan hati seluas samudra seperti kakek Odih. Demikianlah akhir dari kisah kakek Odih yang penuh inspirasi. Sebelum kita berpisah, ada satu hal yang ingin kami tanyakan kepada Anda semua. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Tulis di kolom komentar ya, sahabat tutur legenda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.